Halo semua, selamat datang dalam pemaparan buku Panduan Ekspor Spee Herb Spray. Dalam beberapa menit ke depan, Anda akan diajak memahami secara ringkas dan menyeluruh mengenai perusahaan pengembang Spee Herb Spray, peluang ekspor, dokumen yang dibutuhkan, hingga teknis pengiriman produk ke Singapura dan Thailand. Mari kita mulai dari profil perusahaan. Spee Herb Spray dikembangkan oleh Genzer Napa, sebuah usaha kreatif karya generasi muda yang fokus pada pemanfaatan bahan alami Nusantara. Produk utamanya adalah penyegar helm berbahan hidrosol jahe dan serai yang menawarkan keharuman alami sekaligus membantu mengurangi bakteri di dalam helm. Perusahaan ini memiliki misi untuk menghadirkan produk ramah lingkungan, inovatif, dan memiliki nilai autentik rempah Indonesia. Visi Genzer Nava adalah menjadikan Spee Herb Spray sebagai identitas produk lokal yang modern, dikenal luas oleh pengguna motor dan wisatawan, serta tetap membawa karakter rempah Indonesia. Sekarang kita masuk pada perdagangan ekspor Spee Herb Spray. Ekspor sendiri adalah kegiatan mengirimkan barang ke negara lain untuk tujuan perdagangan. Dalam konteks ini, Spee Herb Spray diarahkan untuk memasuki pasar Singapura dan Thailand, dua negara yang memiliki budaya higienitas tinggi dan kecenderungan kuat terhadap produk berbahan alami. Singapura memiliki segmentasi pengguna motor yang cukup besar, terutama untuk sektor kurir dan mahasiswa. Konsumen di sana cenderung menyukai produk natural, praktis, dan aman digunakan sehari-hari. Thailand, di sisi lain, adalah negara dengan jumlah pengguna motor terbesar di Asia Tenggara. Di sana, produk penyegar helm sangat dibutuhkan, dan aroma herbal seperti jahe dan serai sangat familiar bagi pasar Thailand. Tentu saja, peluang ini tidak lepas dari hambatan. Produk cair, terutama yang mengandung alkohol dan bahan aktif, harus memenuhi standar keamanan negara tujuan. Biaya logistik internasional juga cukup tinggi, dan preferensi aroma di setiap negara sedikit berbeda. Namun, dengan inovasi produk dan penyesuaian regulasi, Spee Herb Spray tetap memiliki peluang besar untuk diterima di pasar internasional. Bagian berikutnya adalah dokumen ekspor yang wajib disiapkan. Setiap proses ekspor membutuhkan dokumen utama seperti commercial invoice, packing list, bill of lading atau airway bill, serta certificate of origin. Selain itu, produk Spee Herb Spray yang berbahan cair dan memiliki kandungan volatil memerlukan Material Safety Data Sheets atau MSDS sebagai dokumen keselamatan bahan kimia. Eksportir juga harus mengurus PEB atau pemberitahuan ekspor barang melalui sistem bea cukai Indonesia. Tidak kalah penting, ada dokumen seperti shipping instruction, purchase order, atau kontrak dagang yang menjadi bukti transaksi antara eksportir dan importir. Jika negara tujuan membutuhkan izin khusus seperti notifikasi kosmetik atau lantas, maka dokumen tambahan perlu disiapkan agar proses kepabeanan berjalan lancar. Selanjutnya, kita masuk pada informasi produk dan regulasi teknis. Spee Herb Spray diklasifikasikan ke dalam HS kode 340290, yaitu kategori Surface Active Preparation seperti cairan pembersih, deodorizer, dan produk berbahan aktif lainnya. Klasifikasi ini menentukan persyaratan ekspor dan impor di negara tujuan. Produk ini memiliki keunggulan dibanding kompetitor karena menggunakan bahan herbal lokal yang memiliki karakter antibakteri dan aroma khas. Dalam proses ekspor, kejelasan spesifikasi produk sangat penting, mulai dari komposisi, fungsi, volume kemasan, dengan keamanan bahan. Selain itu, persyaratan kandungan lokal juga menjadi poin penting untuk memperoleh tarif preferensial dalam skema perdagangan ASEAN. Produk harus memenuhi minimal 40% kandungan lokal. Spee Herb Spray memenuhi syarat ini karena bahan baku utamanya berasal dari komoditas Nusantara. Sekarang, mari kita bahas teknis ekspor dan kepabeanan. Setiap ekspor wajib memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan harus mengajukan PEB sebelum barang masuk ke kawasan pabean. Bea Cukai kemudian melakukan manajemen risiko yang menentukan apakah pemeriksaan fisik perlu dilakukan atau tidak. Dalam proses ini, 3 dokumen pendukung wajib disertakan,
yaitu invoice, packing list, dan dokumen lartas jika ada. Setelah lulus pemeriksaan, Bea Cukai menerbitkan nota pelayanan ekspor sebagai izin memuat barang. Berikutnya adalah teknis pengiriman ekspor. Salah satu bagian terpenting dalam ekspor barang cair dimulai dari filling, sealing, dan batch coding yang harus dilakukan melalui mesin yang berstandar GMP. Produk kemudian disusun dalam inner box yang dilapisi pelindung, lalu ke master karton yang diberi strafing band dan stretch pillow. Pengiriman dapat dilakukan menggunakan kapal laut atau pesawat udara. Pengiriman laut lebih ekonomis untuk volume besar, sedangkan pengiriman udara lebih cepat dan aman untuk produk sensitif terhadap panas. Seluruh karton harus diberi shipping mark seperti fragile, this side up, dan keep dry. Sebelum pengiriman, dilakukan leakage test selama 24 jam untuk memastikan botol aman dari kebocoran. Di negara tujuan, barang akan melalui pemeriksaan custom verification untuk mencocokkan isi barang dengan dokumen. Jika lolos, produk akan diteruskan ke distributor lokal melalui pasar retail. Dalam buku panduan ini juga dibahas studi kasus PT Victoria Care Indonesia, perusahaan kosmetik nasional yang telah menembus pasar Asia dan Timur Tengah. Mereka mengekspor produk herbal seperti body care, hand sanitizer, hingga aromaterapi. Kasus ini memberikan gambaran bahwa produk berbahan alami dari Indonesia memiliki peluang besar untuk diterima pasar global, asalkan memenuhi standar keamanan, sertifikasi, dan kualitas yang konsisten. Sebagai penutup, buku panduan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai cara mempersiapkan Spihab Spray untuk memasuki pasar ekspor, mulai dari profil perusahaan, peluang pasar, regulasi kepabeanan, dokumen yang dibutuhkan, hingga teknis pengiriman yang aman dan sesuai standar internasional. Dengan persiapan yang tepat, pemahaman regulasi, dan penguatan mutu produk, Spihab Spray memiliki potensi besar untuk menjadi produk lokal unggulan yang bersaing di pasar internasional, terutama di Singapura dan Thailand. Terima kasih telah mengikuti pemaparan ini. Semoga buku panduan ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam memahami proses ekspor produk berbahan herbal dan mendorong lebih banyak produk Indonesia untuk go global.